wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil azim, wassalatu wassalamu ala nabiyil amin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas izin dan rahmatnya Allah perkenankan kita untuk menyempurnakan ibadah kita, menyempurnakan amal soleh kita, wabil khusus salat zuhur berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, Masjid Salahuddin. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan baik dalam rangka menguatkan hablum minallah dan hablum minan nas, semakin menambah kebaikan-kebaikan dunia kita, semakin menambah kemuliaan-kemuliaan akhirat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam, manusia teladan sepanjang zaman dalam semua aspek kehidupan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha mengikuti dan meneladani, karena keteladanan yang paling sempurna adalah ada pada Nabi, dan insya Allah mereka yang selalu mengikuti dan mengamalkan tuntunannya kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan membahas satu ayat Al-Quran yang dikaitkan dengan ibadah agung, yaitu ibadah solat kita. Innas solata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya solat itu akan mencegah pelakunya dari perilaku keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Namun hakikat satu ayat adalah merupakan keutuhan. Seperti juga bukan hanya satu ayat, satu ayat dengan ayat yang lain juga keutuhan. Satu surat dengan surat yang lain juga keutuhan. Tidak mungkin kita memadai memahami dari ungkapan tadi, solat mencegah pelakunya dari perilaku keji dan mungkar, karena tidak sempurna ayat tersebut. Tapi kita baca dari awal, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, kemudian wa aqimis sholat, dan diakhiri dengan wala dzikrullahi akbar. Ada tiga perintah Allah di ayat ini yang nanti kita bahas. Sesungguhnya ada kaitannya dengan ibadah sholat. Yang pertama perintahnya adalah membaca Al-Quran dengan tilawah. Sesungguhnya musabaqah tilawah Al-Quran, di dalamnya ada unsur bacaan yang benar, yang bagus, yang indah. Tapi ada unsur pemaknaan. Makanya ada lomba syarhil Quran, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan ditambah lagi, yaitu musabaqah tafsir Al-Quran. Maka namanya musabaqah tilawah. Ada bacaan, ada hafalan, ada pemahaman, bahkan ada pula penafsiran terhadap Al-Quran. MTQ itu tidak hanya ajang untuk siapa yang paling bagus bacaannya, paling indah bacaannya, tetapi juga ternyata walhamdulillah di dalamnya tidak hanya unsur bacaan, tapi unsur pemahaman, unsur hafalan, dan juga unsur tafsir Al-Quran. Itulah utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Pada pertama kali ketika Nabi diperintah oleh Allah melalui Jibril, Nabi tidak diperintah utlu, tapi diperintahnya iqra. Kenapa? Nabi masih awam. Nabi adalah ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Maka memadai iqra. Tapi ketika mahir bacaannya, ketika bagus bacaannya, maka utlu.
Bagaimana kalau dikaitkan dengan sholat? Kalau sekedar qiraah tidak cukup untuk menjadikan sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Bacaannya saja masih salah, bacanya saja masih belum tepat, kemudian terlalu tinggi, ya, terlalu tinggi ekspektasinya. Maka Allah sampaikan dulu, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah Al-Quran dengan tilawah, ada faham, ada tadabbur, karena sesungguhnya di antara nilai dari sholat adalah nilai bacaan. Kan sholat ada dua ya Bapak Ibu, ada bacaan, ada gerakan. Kita tidak membahas gerakan, karena kalau bahas gerakan selalu kemana-mana. Betul ada sisi kesehatan dari gerakan sholat, tapi kan beda antara gerakan sholat dengan gerakan di luar sholat. Meskipun di dalamnya bisa kita kaji, ternyata dalam sujud, gerakan sujud ada unsur kesehatan, betul, dalam ruku, dalam berbagai gerakan. Tapi sesungguhnya intinya adalah pada bacaan. Maka bacaan dituntun dan dipandu. Karenanya untuk sholat ini Allah awali dengan utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bisa dibayangkan, orang belum bisa baca Quran, yakin sholatnya itu kesulitan. Mau tidak mau wajib ada bacaan ayat Al-Quran, minimal Al-Fatihah. Belum ditambah dengan bacaan-bacaan kalimat thayyibah, doa yang lain. Kalau tidak memahami atau tidak bisa membaca dengan sebaik-baiknya, yakin akan pengaruh. Apalagi tidak faham artinya. Padahal ketika Allahu Akbar sudah memaknai Allah Maha Besar misalnya, Sami Allahu liman hamidah, dan seterusnya. Itulah kenapa ayat yang menyebut tentang sholat diawali dengan tilawah utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat, barulah sholat. Kemudian diakhiri dengan perintah Allah, tapi dalam bentuk pernyataan, wala zikrullah. Jadi perintah itu tidak selalu sholatlah langsung, bahasa perintah langsung, tapi bisa dengan pernyataan. Mengingat Allah itu lebih besar. Wala zikrullahi akbar. Pada masa yang sama, pernyataan mengingat Allah berarti perintahnya ingatlah Allah. Karena bahasanya wala zikrullahi akbar. Ya, meskipun pernyataan, tapi sesungguhnya ada makna perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak kan, ya sudah, sholat-sholat, tapi tidak mengingat Allah di dalamnya. Bahkan cara mengingat Allah yang paling baik memang di dalam sholat. Di luar sholat, betul, boleh kita mengingat Allah, sangat boleh. Tapi kan di luar sholat, kita mengingatnya tidak seperti dalam sholat. Karena kita dalam keadaan suci, kita dalam keadaan menghadap kiblat, kita dalam keadaan bersih, kita dalam keadaan khusyuk. Yakin kalau di luar sholat itu kadang-kadang tidak terpenuhi. Dan boleh mengingat Allah, boleh. Yadhkurunallaha qiyaman, boleh. Jalan-jalan boleh. Dimanapun boleh. Fleksibel. Waktunya bebas, keadaannya bebas. Tapi kalau mengingat mengingat Allah dalam sholat, yakin waktunya tidak bebas, keadaannya tidak bebas, bacaannya juga tidak bebas, maka mengingat Allah dalam sholat beda dengan mengingat Allah di luar sholat. Kan ketika dia sholat, dia ingat ini anugerah Allah, ini keagungan Allah, ini perintah Allah, ini larangan Allah. Maka innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang diingat bukan mengingat Allah dalam arti sempit, mengingat Allah Maha Ar-Razzaq, Allah Maha At-Tawwab, tidak. Tapi mengingat seluruh yang ada di dalam Al-Quran, mengingat seluruh yang dituntun oleh Allah, oleh Rasulullah. Salah satu yang diingat adalah ternyata ada larangan Allah, ternyata ada yang diharamkan oleh Allah, ternyata ada yang dituntun oleh Allah. Maka dari wala zikrallahi akbar akan menghadirkan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalimat-kalimat ayat
Susunan-susunannya adalah sudah dipertimbangkan oleh Allah. Karenanya tidak bisa dilepaskan. Ini solat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak bisa dipisahkan dari kalimat pertama dari ayat. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Tidak bisa dipisahkan dari wala zikrullahi akbar. Bahkan di ujung ayatnya Allah katakan wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya, biasanya kalau hari Jumat itu yang dibaca. Baru aqimis sholat. Sudah dibaca, diingatkan, kemudian imam memberikan komando wa aqimis wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allah Maha tahu apa yang kalian kerjakan dalam salat kalian. Di luar jelas kita bahas pada ayat-ayat yang lain, tapi babus salat ternyata Allah ingatkan wallahu ya'lamu ma tasnauna fi salatikum. Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan dalam solat-solat kalian. Wallahu a'lam. Jadi berarti ketika kita solat, kita yakin Allah Maha mengetahui dari A sampai Z solat kita, maka disitulah solat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau cuman A, ya belum. Cuman B, ya belum. Inilah kenapa ayat ini menjadi landasan dari para ulama untuk memahami bagaimana keterkaitan solat itu dengan kehidupan manusia, kehidupan sehari-harinya. Kita bahas terlebih dahulu dari makna al-fahsya wal munkar. Al-fahisyah identik dengan perbuatan yang dikaitkan dengan nafsu syahwat. Umumnya fahisyah itu masuk kategori perbuatan yang melampiaskan nafsunya nafsu syahwat. Tapi ada al-munkar, yaitu perbuatan yang tidak disukai oleh akal manusia. Babnya adalah bab akal. Babnya adalah bab yang lebih luas. Sedangkan fahsya ada dua korelasi. Kenapa Allah menyebut al-fahsya wal munkar? Sekali lagi, nggak mungkin Allah salah. Pasti nggak mungkin salah. Kok nggak, maaf, misalnya langsung saja mencegah perbuatan dusta, mencegah perilaku buruk, mencegah mencuri, mencegah berzina. Kenapa tidak langsung saja? Tapi memadai al-fahsya wal munkar. Karena hakikatnya semua kejahatan itu kalau tidak dari syahwat adalah dari fikiran, dari akal. Iya. Orang melakukan perbuatan dikategorikan dua. Kalau kemudian dapat memenuhi unsur yang pertama, unsur yang kedua dapat dipenuhi. Kalau tidak dapat memenuhi yang pertama, sulit yang kedua. Tapi ada orang yang tahan untuk godaan nafsu syahwat, tidak tahan godaan nafsu pikiran. Berarti sesungguhnya kenapa dia tidak melakukannya? Maka karena dia belum sempurna dalam menghindarkan dari perbuatan yang satu. Dalam konteks ini, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sesungguhnya satu amal itu memiliki dampak pada amal yang lain. Iya. Kenapa haji itu dikaitkan dengan kesempurnaan dari ibadah seseorang? Bahkan haji menjadi puncak dari ibadah seseorang. Karena di dalam haji yakin ada sholat, di dalam haji yakin ada zikir, di dalam haji yakin ada tilawah, di dalam haji yakin ada infak, ada sedekah, di dalam haji ada sekian banyak ibadah. Maka layaklah haji itu sebagai parameter dari puncak kebaikan seseorang. Kecuali hajinya tidak memanai sholat, hajinya tidak memanai infak, sekedar haji saja, pulang-pulang alhamdulillah dapat gelar haji. Seperti juga dalam keseharian kita, dari mulai kita pergi sampai kemudian kita rehat sampai kita pulang, itu ada keterkaitan. Betul, secara psikologi pasti ada keterkaitan. Kalau di rumahnya begini, di kantornya itu pengaruh, iya. Di kantor begini, pas pulang ada pengaruhnya, iya. Memang saling mempengaruhi, saling menguatkan. Maka bab sholat ini tidak bisa berdiri sendiri. Bab ibadah itu tidak bisa berdiri sendiri. Tapi satu jenis ibadah, satu jenis amal soleh akan sangat mempengaruhi kualitas amal-amal yang lain. Coba saja, kenapa dahulu para sahabat itu unggul dalam semua ibadah?
maka jadilah manusia terbaik. Karena semua ibadah unggul. Kita dengan segala kekurangannya, ada yang unggul ibadah mahdohnya, tapi tidak unggul ibadah ghairu mahdohnya. Wah, kalau dia Pak, sholatnya itu luar biasa, tapi ngomongin orang luar biasa juga. Kok ada ya seperti itu? Atau iya, dia kalau bekerja itu paripurna, tapi ibadahnya, sholatnya belum. Atau sebaliknya, kalau sholatnya hebat, tapi bab ibadah yang lain dengan sosial, dengan keluarga, dengan masyarakatnya kurang. Persoalannya bukan kemudian bahwa ini adalah merupakan contoh terbaik. Berarti kita masih punya PR. Karena kita ingin kelengkapan itu ada dari semua ibadah dan amal soleh yang kita lakukan. Wajar para sahabat itu sholatnya bagus, tapi akhlaknya mulia karena sholatnya bagus. Sangat aneh kalau ada di kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in, sholatnya bagus tapi dengan tetangga tidak bagus. Berarti sholatnya nggak bagus. Karena kalau sholat bagus, maka akan menyuruh baik dengan tetangga. Aneh juga orang baik dengan tetangga tapi nggak sholat. Aneh itu. Kalau babnya para sahabat, ini kok bisa ya? Orang cuman baik sama tetangga tapi nggak sholat. Itu aneh. Kalau bahas sekarang apa? Yang penting hatinya baik Ustaz. Aneh itu. Karena hati salah satu, bukan seluruhnya. Ada hati, ada lisan, dan ada anggota badan. Jadi kalau orang sudah baik hatinya, bagus. Tapi dia hendaklah baik lisannya. Sudah bagus lisannya, bagus. Tapi hendaklah baik pula seluruh anggota tubuhnya. Umumnya ya, kalau sudah salah satu baik, sudahlah, sayanya kayaknya cukup baik deh. Buktinya saya sholat. Buktinya saya puasa. Betul, salah satu dari aspek kebaikan adalah sholat, adalah puasa. Tapi maaf, sesungguhnya kelengkapannya, kalau kita ingin dipandang baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka seluruhnya adalah merupakan kebaikan-kebaikan. Ini pandangan dari para ulama. Ada fahisyah, ada al-munkar. Maka ibadah sholat yang sungguh-sungguh, dengan bacaan tilawah yang sungguh-sungguh, akan mencegah perbuatan fahsya dan perbuatan yang mungkar. Kita lihat makna ayatnya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Abul Aliyah mengatakan, ada 3 unsur di dalam sholat yang itu dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka layaklah ayat tadi, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kata beliau, yang pertama al-ikhlas, yang kedua al-khusyu', yang ketiga zikrullah. Salah satu dari penilaian, aspek penilaian dari sholat itu 3. Al-ikhlasu, kemudian yang kedua al-khusyu'u, dan yang ketiga zikrullah. Kira-kira kita yang mana? Insya Allah al-ikhlas ada, tapi kadang-kadang berubah. Insya Allah al-khusyu' ada, tapi kadang-kadang tidak stabil. Insya Allah zikrullah ada, tapi kadang-kadang tidak juga stabil. Berarti bagaimana ketiga-tiganya menginginkan sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, padahal di dalamnya belum utuh 3 aspek ini, kata Imam Abul Aliyah rahimahullah. Wallahu a'lam. Bahkan saya baca tafsirnya Ibnu Ashur, beliau mengatakan bahwa ayat ini memang ayat yang sulit untuk difahami dengan baik. Yang lain insya Allah difahami dengan baik. Ini sulit. Kata Allah, sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang salah memahami, dia katakan, kalau aku sudah tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, tidak perlu sholat lagi. Karena sholat tujuannya untuk agar tidak terjadi perbuatan keji dan mungkar. Atau sebaliknya, bahwa sholat ini kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Apakah mencegah atau tidak, itu urusan di luar dari sholat. Ini juga akan muncul pandangan-pandangan itu. Jadi seolah-olah sholat itu berada di wilayah keji dan mungkar, di wilayah yang lain. Ini nggak ada hubungannya. Maka kalau begitu, banyak pembahasan tentang sholat adalah pembahasan aspek fikih. Kalau fikih sudah selesai, kita sudah selesai
Dan dalam fikih tidak ada syarat khusyuk, tidak ada. Kalau ingin sahnya sholat, cukup bacaannya tepat, gerakannya tepat, tidak ada khusyuk, tidak ada penilaian yang lain, sudah sah sholatnya. Berarti tataran fikih yang paling dominan. Dan ternyata dimanapun bab fikih itu paling dominan. Bapak Ibu, ini contoh yang sangat sederhana. Kalau orang itu puasa, dia sakit, maka dia boleh tidak puasa secara fikih. Tapi dia tidak boleh melakukan perbuatan apapun yang salah, perbuatan tercela, meskipun dia sedang tidak puasa. Nggak ada kan? Orang lagi sakit, saya boleh tidak puasa? Boleh. Tapi boleh nggak dia berbuat perbuatan keji? Nggak boleh. Kan saya lagi nggak puasa, Ustaz. Nggak boleh tetap. Karena bab fikihnya adalah kalau sakit, kalau berhalangan uzur, boleh tidak puasa, tapi tidak boleh tetap, ya tidak boleh melakukan perbuatan tercela. Nggak boleh. Mentang-mentang lagi nggak sholat, ibu-ibu ya, sejadi-jadinya. Kan saya lagi nggak sholat, jadi bebas dong saya melakukan apapun. Tidak. Saya kan nggak lagi puasa, boleh dong saya berbuat? Enggak, karena di situ bab fikih yang dominan. Betul, kalau fikih, maaf, kita jalankan selesai. Maka bab fikih ini wajar kalau kemudian belum masuk pada tataran yang bernama nilai. Inna sholata bukan bicara nilai. Fawailul bukan bicara fikih. Fawailul lil musallin bukan bicara fikih. Karena kalau bicara fikih semuanya sah. Tapi kalau bicara nilai, inilah maksud innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tidak pula berarti kalau gitu urusan fikih diabaikan, nggak boleh juga. Sehingga muncullah yang penting ya, ingat Allah meskipun tidak sholat, nggak bisa. Karena sholat memang tuntunannya fikih. Tapi berharap kalau tuntunan fikih itu dipenuhi, maka ada tuntunan-tuntunan yang lain yang dipenuhi. Kelengkapan itulah pada tataran yang bernama fikih kita penuhi dengan sungguh-sungguh. Tapi pada tataran innas sholata tanha anil fasya'i wal munkar, kita penuhi dengan sungguh-sungguh. Ikhlas akan mendorong ia mengerjakan hanya yang baik-baik. Khusyuk akan mendorongnya untuk mencegah perbuatan mungkar. Zikrullah maka akan menggerakkannya untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini pandangan dari Imam Al-Aliyah, seorang tabi'in rahimahullah. Ada lagi Bapak Ibu, jika engkau sedang sholat, Abu Aun Al-Ansari, berarti engkau sedang mengerjakan hal yang paling baik, maka sholatmu akan mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan zikrullah yang sedang kamu kerjakan dalam sholat, pahalanya amat sangat besar. Ini juga pemaknaan. Maka tadi dikatakan memang paling sulit memahami innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena prakteknya jangankan kita. Ini hadis Nabi SAW. Ada orang datang, ja'a rajulun, dari Abu Hurairah, orang datang kepada Nabi. Kemudian ia berkata, wahai Rasul, ada orang yang biasa sholat di malam hari, pagi harinya mencuri. Ini hadis sahih. Ini di zaman Nabi. Sholat malam, paginya bagaimana zaman now? Ini di zaman Nabi ada orang yang matur kepada Nabi. Ini bagaimana ayat ini wahai Nabi? Orangnya hebat sholat malamnya, tapi pagi harinya justru dia melakukan perbuatan mungkar. Maka Nabi cuman mengatakan innahu sayanhahu. Iya, nanti sholatnya akan mencegahnya. Nanti. Korelasinya amat sangat sulit. Nabi pun tidak bisa menjawab dengan jawaban yang utuh, karena sulit. Tidak mungkin Nabi kalau gitu nggak usah sholat. Ngapain sholat kalau Anda tetap enggak? Sholat tetap wajib, ini bab yang wajib. Tetapi mengkorelasikan antara sholat dengan yang luar memang butuh waktu. Ya, butuh waktu. Maka Nabi mengatakan, innahu sayanhahu ma yakul, sungguh nanti suatu saat
Sholatnya akan mencegahnya dari perbuatan tersebut. Kalau tidak juga gimana Bapak Ibu? Ya. Sholat, kalau dulu almarhum Zainuddin MZ, ya, STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Bukan jalan lagi, berlari maksiatnya. Masya Allah. Tapi apakah dengan begitu kita katakan ayat ini perlu dirubah? Oh tidak. Ayat ini berlaku sampai akhir masa. Persoalan besarnya bukan pada tataran sholat secara fikih, berarti pada tataran nilai. Apakah mungkin antara fikih dan nilai itu bertabrakan? Tidak mungkin. Cuma memang dalam keseharian yang dibahas oleh kita, yang selalu diperhatikan oleh kita adalah bab fikihnya. Ya sudah. Kalau fikihnya selesai, bahkan ada pula yang sampai berantem gara-gara fikih. Yang benar itu saya sholatnya. Masya Allah. Ya. Ini padahal sudah berbeda di kalangan para ulama fikih, saking begitunya, Masya Allah. Tapi betul kalau kita bahas fikih, sangat detail sekali, sangat rinci. Kalau tidak kuat di sini, tidak kuat akhlaknya, bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Takbir aja berapa ragam takbiratul ihram, bayangkan. Bahkan ada yang tidak angkat tangan. Bayangkan itu. Bisa menjadi benih perselisihan. Karena fikih yang menjadi dominan. Padahal semangat dari semua ini bukan bab fikih saja. Fikih ini pengantar agar ibadah kita diterima oleh Allah. Tetapi berikutnya ada tataran nilai di sisi yang kunut sama yang enggak berantem. Masya Allah. Padahal yang kunut wallahu alam, yang enggak kunut juga wallahu. Karena kalau bab fikih memang berbeda. Sejak awal fikih itu desainnya desain perbedaan. Jadi nggak mungkin nggak beda. Desainnya oleh para ulama desain perbedaan. Tapi perbedaan mereka mengacu pada dalil. Dan kita yakin semua ulama fikih dari mulai Imam Abu Hanifah yang pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan terakhir Imam Ahmad yang dikenal. Maka tidak mungkin mereka itu sengaja membuat pandangan yang salah dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasul. Nggak mungkin. Mereka itu seorang yang soleh, mereka yang alim, mereka yang warok. Beda kalau pandangan kita. Pandangan mereka yakin, clear. Mereka tidak mungkin berpandangan hanya memperturut apa yang ada di dalam kepalanya. Enggak. Ketika mereka berpandangan, mereka istikharah dulu. Ketika mereka sebelum menulis, mereka istikharah dulu. Imam Bukhari sebelum menyusun, beliau istikharah dulu. Ketika menerima apapun, istikharah dulu. Jadi enggak mungkin pandangan mereka itu adalah pandangan yang mementingkan popularitas misalnya. Enggak mungkin. Beda dengan kita. Disinilah tataran yang jelas dari Nabi SAW adalah bahwa Nabi mengatakan, insya Allah sayanhahu nanti. Kalau dalam pandangan Imam Ibnu Asyur luar biasa, kita baca tafsirnya, beliau katakan, bisa jadi ayat ini punya makna atau 3 dimensi. Dimensi pertama, ayat ini menjadi peringatan sampai hari kiamat. Yang sholat, tolong sholatnya semakin memperbaiki perbuatannya. Atau yang kedua, ini tentang sahabat-sahabat Nabi. Mereka sholatnya bagus, akhlaknya bagus. Bukan tentang kita. Tapi ayat Al-Quran kan diturunkan tentang sahabat. Tentang Nabi, tentang sahabat, atau tentang umat sebelum kita. Kita kan sekarang baca, kita sekarang perdalam. Tapi ayat itu turun tentang sahabat. Iya. Ayat itu turun tentang sahabiyah. Iya. Ayat itu turun kepada sahabat Muhajirin dan Ansor. Iya. Berarti mereka ini adalah contoh yang terbaik. Ternyata Abu Bakar sholatnya bagus, infaknya juga bagus. Sholatnya bagus, juga kepada yang lainnya bagus. Ini menjadi contoh bahwa ayat ini pernah dijalankan oleh sahabat-sahabat Nabi dan mereka selesai kedua-duanya. Atau yang ketiga, inilah. Ini persoalan waktu, kata beliau. Bisa jadi sholat yang ke-20 belum. Karenanya sholat selalu ada. Alhamdulillah. Pagi, siang, sore, malam ada. Bahkan ada sholat-sholat sunnah kapanpun boleh. Kecuali ada 2 waktu yang diharamkan. Tapi silakan. Kalaupun mendesak tidak ada larangan. Misalnya sholatnya jenazah yang hanya bisa ba'da asar. Tidak ada waktu lain karena keadaan. Silakan saja. Berarti kan setiap waktu ada sholatnya. Kalau begitu, yakinlah inna sholat
salat dengan alif dan lam ma'rifah berarti semua jenis salat. Mungkin salat wajib belum, bisa jadi salat sunnah. Mungkin salat sunnah yang ia sangat khusyuk, bisa jadi. Kan ketika ia salat sunnah, misalnya nih salatnya hajat, itu biasanya lebih khusyuk dari salat yang wajib karena ada hajatnya, ada kepentingannya. Kepentingannya saya sholat hajat, anak saya supaya lulus. Oh, biasanya khusyuk itu, Pak. Kenapa? Sholat hajat ini. Apa hajatnya? Supaya anak saya sholat zuhur, kan tidak ada hajatnya. Ada yang begitu. Kalau sholat hajat itu lebih khusyuk. Kenapa? Ada maunya. Kan namanya hajat. Sholat untuk hajat kita. Nah, bisa jadi pada sholat hajat dia mendapatkan itu. Bisa jadi pada sholat istikharah. Bisa jadi pada sholat malamnya. Mungkin tidak terjadi pada sholat-sholat yang lain. Tapi yakinlah ini persoalan waktu saja. Sebagaimana penjelasan Nabi SAW. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan tentang ayat ini, yaitu dalam bentuk hadis beliau dari Nabi tentunya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sholat itu tidak bermanfaat kecuali jika sholat membuat seseorang menjadi taat. Sholat tidak bermanfaat kecuali membuat orangnya semakin taat. Tapi beliau tidak mengatakan sholat tidak sah. Clear. Umar bin Khattab pun mengatakan fawailul lil musallin, ini bukan tentang khusyuk. Kalau tentang khusyuk semua kita fawailun. Tapi orang yang suka menunda-nunda waktu sholat, berarti babnya bab yang lain. Disitulah Ibnu Mas'ud mengatakan seseorang itu tidak bermanfaat sholatnya kalau seseorang itu tidak bertambah taat dengan sholatnya. Ada lagi ungkapan dari Hasan al-Basri, man sholla sholatan lam tanhahu anil fasya'i wal munkar lam yazdad biha minallahi illa bu'da. Orang yang sholatnya bagus tapi tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar, ia hanya akan semakin jauh dari Allah. Seperti juga ungkapan, ya, ada yang mengatakan riwayat atau ungkapan para ulama, orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah dekat dengan Allah, berarti dia semakin jauh dari Allah. Harusnya kalau ilmunya bertambah, dekatnya tambah. Kalau sholatnya bagus, dekatnya nambah. Kalau dekatnya nambah, berarti amalnya terjaga. Kan dia dekat dengan Allah. Kalau dengan jauh dengan Allah kan mungkin tidak terjaga. Ketika dekat, dia semakin terjaga, semakin terpelihara. Itulah pandangan dari Imam Hasan al-Basri rahimallah. Jika ternyata tidak demikian, maka patutlah kita mengoreksi diri kita dan tidak boleh menjadikan sholat itu sebagai kambing hitamnya. Wah, ini ayat ini gimana ya? Kita udah sholat beribu-ribu kali. Dari mulai kita balik, ya, berapa baliknya? Ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun. Sekarang cepat, 7 tahun sudah balik. Karena balik itu tidak pakai usia. Balik itu yang paling tepat, apa yang dikatakan Nabi. Kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan, udah paling tepat. Usianya berapa? Itu urusan yang lain. Karena usia itu ijtihad. Ya, sekarang sudah direvisi lagi usia pernikahan. Dulu saya pernikahan kalau tidak salah 17, 19. Ternyata saya baru tahu itu. Ya, dikatakan anak-anak itu kalau usia 18 tahun ke bawah. Jadi masih anak-anak. Berarti kan pernikahan anak-anak, nggak boleh itu. Ya, 18 tahun itu masih anak-anak. Dalam bab sosial. Jadi kalau anak di bawah 18 tahun itu, seseorang di bawah 18 tahun masih disebut anak-anak. Lah, bagaimana mungkin anak-anak kok menikah? Ini juga catatan ya. Maka sekarang usianya adalah usia 19 tahun bagi laki-laki, kalau tidak salah 21 tahun bagi perempuan, atau sebaliknya 19 tahun perempuan, laki-laki 21 tahun. Kenapa? Karena penting. Tapi ini ijtihad dan mungkin berkembang lagi. Tapi yang pasti balik itu adalah laki-laki mimpi basah, perempuan haid. Terserah umurnya berapa. Karena antar kota sama desa beda juga. Antar masyarakat ya bermedia sosial dengan tidak beda pula. Kalau di kampung lambat itu baliknya. Karena nggak pernah lihat media sosial ya. Yang dilihat yang itu sawah, ya nggak balik-balik lihat sawah gitu ya. Yang lihatnya yang ijo-ijo ya. Tapi kita melihat yang merah-merah, nah itu cepat balik katanya. Perbedaannya memang demikian. Dan karenanya parameternya usia itu ijtihad. Dahulu di ijtihad di 9 tahun. Mungkin sekarang berubah, iya, dan tidak ada masalah. Sama dengan jama' dan qasar ada ijtihad-ijtihad yang lain. Faman wajada khairan falyahmadillah. Kalau menemukan kebaikan dalam sholatnya,
maka memujilah Allah. Kalau tidak menemukan, jangan salahkan kecuali diri sendiri. Begitulah bagaimana memaknai innas sholata tanha anil fasya'i wal munkar dari dimensi yang sangat banyak. Dimensi terakhir Bapak Ibu adalah dimensi fungsi sholat. Ini menguatkan bagaimana sholat itu menghadirkan manusia yang baik, yaitu dimensinya adalah memfungsikan sholat. Kita, apa fungsi sholat ini? Selain dari media komunikasi dengan Allah, maka ada beberapa fungsi. Pertama, sholat adalah penghibur jiwa, penyejuk hati. Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wat-tib wa ja'ala qurrata aini fis shalat. Aku sangat bangga dan senang dengan dunia ini, yaitu saat ada wanita yang solehah, saat berminyak wangi atau mengenakan parfum, dan dijadikan penyejuk hatiku dalam ibadah sholat. Maka fungsi sholat kalau betul-betul berjalan dengan baik, maka orang pasti ingin sholat terus. Karena ini adalah penghibur, karena ini adalah penenang, karena ini adalah menguatkan semangatnya. Orang jauh dari sholat mungkin semangatnya menurun, dengan sholat semangatnya meningkat. Berarti benar kata Nabi. Dan itu yang merasakannya, yang betul-betul mendapatkan manfaat dari sholat. Tapi kalau tidak dapat manfaat, maka orang akan sholat saya manfaatnya tidak ada. Berarti dia belum memfungsikan. Jangan-jangan belum difungsikan dengan baik, dengan sesungguhnya fungsi-fungsi yang ada. Demikian juga Nabi mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal fa'arihna bis sholat." Bilal berdiri, nyamankan aku, tenangkan aku dengan sholat. Masya Allah. Karena Bilal yang mengumandangkan iqamah. Tidak berarti harus Bilal iqamah. Tapi ini adalah merupakan peringatan dari Nabi kepada sahabat Bilal. Ayo, aqimis sholah. Karena sholat ini insya Allah akan menenangkan kita semuanya. Kedua, sholat itu penolong. Mungkin pemungsian bahwa sholat penolong belum paripurna pada diri kita. Wasta'inu bis sabri was sholah. Allah sampaikan, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong. Jangan-jangan kita memandang sholat bukan menolong atau bukan pertolongan. Sekedar ini kewajiban atau rutinitas atau yang lain. Kalau masuk kepada tataran bahwa sholat ini menolong kita dalam berbagai aspek, maka akan kuat kita untuk menunaikan ibadah sholat. Bahkan diulang oleh Allah. Tadi Al-Baqarah 45. Diulang di surat Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Fungsi dari salat ini adalah sebagai media kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi mengatakan itu di dalam hadis Bukhari, setiap ada masalah Nabi salat. Setiap ada problem Nabi salat. Sehingga untuk mengatasi problem itu disesuaikan dengan sholat. Maksudnya enggak mungkin dia solusinya dengan perbuatan keji, enggak mungkin. Tidak mungkin solusinya dengan perbuatan maksiat, tidak mungkin. Kenapa? Karena ia minta tolongnya sama Allah melalui sholat. Tidak mungkin pula Allah membolehkan ini solusinya kamu maksiat. Ada orang mencari ketenangan dengan kemaksiatan, ada. Bukan bertambah tenang. Sesungguhnya kalau betul-betul dia orang beriman, maka maksiatnya akan menjadikan dirinya tidak tenang. Tapi ada orang mencari ketenangan justru pada ada cari tempat yang jauh, maksiat. Katanya untuk ada pula saya tenang kalau telah narkoba. Aneh juga itu. Aneh ya. Mencari ketenangan kok dari berarti belum memfungsikan sholat. Kalau dia sholat nggak mungkin mencari ketenangannya dari narkoba, nggak mungkin. Karena dia sholat. Dan tidak pernah Allah menyuruh itu dalam sholat untuk menyelesaikan persoalannya melalui kemaksiatan-kemaksiatan. Idza hazzabahu amrun sholat. Kalau Nabi mendapatkan problema apapun, dan yakinlah problem Nabi, persoalan Nabi itu besar, dan itulah Nabi menjadikan ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah sebagai solusi. Dan hadis ini berarti menafsirkan dari ayat tadi, hadis Imam Abu Dawud. Yang ketiga, fungsi sholat sebagai pengakuan dan pengamalan
akan Allah yang maha sempurna keagungannya, rahmatnya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi pengakuannya pengakuan totalitas. Pengakuan di luar sholat memang tidak seutuh pengakuan kita di dalam sholat. Babnya saja tidak boleh ada bahasa lain kecuali bahasa Al-Quran atau bahasa Arab. Enggak boleh. Sehebat apapun bahasa yang lain tidak boleh ada dalam sholat. Allahu Akbar enggak bisa diganti. Memang harus Allahu Akbar. Enggak bisa pakai bahasa yang lain. Misalnya ayah saya lebih khusyuk pakai bahasa yang lain. Bukan itu. Kalau mau khusyuk, pelajari maknanya, dalami maknanya. Terus Anda akan mendapatkan khusyuk. Karena ada pula, saya khusyuknya kalau pakai bahasa Indonesia, saya paham. Tidak bisa. Kalau sholat, maaf. Inilah kenapa inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa tidak inna sedekah? Kenapa tidak inna shaum? Kenapa tidak inna zakat? Kenapa tidak innal hajj? Karena hanya sholat betul-betul. Tuntunannya betul-betul. Bacaannya saja enggak boleh macam-macam. Gerakannya saja enggak boleh. Ini di luar dari perbedaan fikih ya. Kalau fikih silakan. Tapi berarti tidak ada kreativitas di dalam sholat. Makanya penguatannya ada di situ. Mengamalkan pengakuan akan keagungan Allah di dalam sholat pasti lebih tinggi dari kita memaknai pengagungan Allah di luar dari ibadah sholat kita. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengingat keutamaan sholat yang banyak disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa keselamatan, berupa pahala yang besar, berupa petunjuk dan sebagainya. Inilah juga yang menjadi catatan kita, bagaimana sholat itu akan menjadi sarana yang paling efektif untuk menguatkan kebaikan kita di sisi Allah, kebaikan kita di sisi sesama manusia. Karenanya sholat tidak pernah ditinggalkan. Bahkan sholat yang pertama kali akan dihitung oleh Allah, akan dinilai oleh Allah. Kalau sholatnya bagus, maka semuanya menjadi bagus. Karena kalau sholatnya bagus kan nggak ada perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholatnya bagus kan nggak ada maksiat. Makanya awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang akan dihitung, yang akan dinilai sholat. Kita kalau dosen menilaikan biasanya yang pokok dulu. Kalau pokok itu sudah oke, yang lain insya Allah dia oke. Tapi tidak boleh kalau tidak baca. Tapi udah yang pertanyaan yang berat, pertanyaan prinsip dia bisa jawab. Pertanyaan berikutnya insya Allah. Kenapa? Karena yang prinsip aja dia bisa jawab, apalagi yang tidak prinsip. Ya biasanya kan yang pertama, berikutnya prinsip, pertanyaan berikutnya ya sudahlah. Untuk tambahan, untuk menyeleksi saja yang paling bagus, yang sedang atau yang paling tidak bagus. Tetapi di sini menunjukkan ternyata betul banyak sekali keutamaan-keutamaan dari sholat yang disampaikan oleh Nabi. Kalau orang sholat seperti mandi, tidak akan tersisa kotoran dan debu. Kalau sholat itu akan menghapus segala dosa. Sholat itu pula akan menjadi bukti di hadapan Allah. Sholat itu adalah ibadah yang sangat agung. Karenanya diingatkan selalu as-sholah, as-sholah, as-sholah. Sebelum wafat Nabi, yang Nabi ingat dari ibadah as-sholah, as-sholah, as-sholah. Dari manusia an-nisa, 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 kaum wanita, kemudian ummati, ummati. Kenapa pesan Nabi adalah as-sholah ternyata sulit merealisasikan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi semangat kita, insya Allah dalam sholat ini banyak sekali keutamaan. Dalam sholat ini fungsinya sangat banyak. Jika manusia memahami fungsi-fungsi yang banyak dari sholat, mudah-mudahan inilah yang akan memotivasi, menguatkan dan meningkatkan. Tidak hanya sholat pada tinjauan fikih, kesohihannya, kebenarannya, tapi meningkatkan pula kualitas nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wajar sholat ini adalah ibadah yang selalu diwanti-wanti. Bahkan di akhir zaman, salah satu tanda hari kiamat, manakala orang sudah mengabaikan adha'us sholat wattaba'us syahawat. Kalau sudah abai dengan ibadah agung ini, maka dia akan abai dengan yang lainnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita termasuk yang dikuatkan oleh Allah untuk menunaikan sholat, ditingkatkan oleh Allah nilai dari sholat ini. Kita terus-menerus menggali apa makna, apa yang ada dalam sholat, apa keutamaannya, bagaimana fungsinya, nilainya. Karena sholat ini ibadah yang syarat dengan nilai. Perspektif tentang sholat adalah perspektif yang sangat luas.
Ilmuwan juga menggali sholat ini apa. Bahkan ada disertasi, kalau tidak salah di Jawa Timur, itu disertasi tentang sholat tahajud. Dapat gelar doktor karena membicarakan tentang sholat, yaitu sholat malam ditinjau dari berbagai aspek, terutama dari medis. Tapi begitu menunjukkan sholat ini dimensinya sangat luas. Dan yakinlah ketika seseorang membahas tentang sholat dari berbagai dimensi, tujuannya adalah meningkatkan kualitas sholatnya, meningkatkan keterbagusan sholatnya. Kalau insya Allah sholatnya bagus, yang lain pula akan diperbagus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma taqabbal minna sholatan. Doa pertama saja, ya Allah terimalah dari kami sholat kami, baru yang lain. Taqabbal minna sholatana, ya. Bahkan kita mohon wa tammim taksirona, sempurnakan yang kurang dari mungkin gerakan, mungkin bacaan, mungkin juga kekurangan yang lain, sehingga insya Allah dari waktu ke waktu ada peningkatan-peningkatan dari ibadah sholat yang kita jalankan sesuai dengan tuntunan Allah dan sesuai dengan petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah hampir pukul 1. Apa yang dapat kita bahas pada kesempatan yang baik ini tentang satu ayat, yaitu innas sholata tanha anil fasya'i wal munkar, Al-Ankabut ayat 45. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Alafu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.